Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi. dari kelompok 15 Plagiari Checker dengan saya Muhammad Hafiz Fahrezi Lubis dengan NIM J030421132. Saya Fatela Nugroho dengan NIM J03042111158 dan Arman Hidayat J030421165. Penjelasan tentang Python. Pengertian. Eh, Python atau bahasa pemrograman merupakan bahasa pemrograman tinggi yang bisa melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode object-oriented programming dan juga menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sebagai bahasa pemrograman tinggi, Python dapat dipelajari dengan mudah karena telah dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Kelebihan Python. Python bisa dengan mudah dipelajari bahkan untuk pengembang pemula. Kodenya mudah dibaca dan bisa menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Yang kedua, pengembangan program bisa dilakukan dengan cepat dan juga menggunakan kode yang lebih sedikit. Bahkan tim kecil bisa menangani bahasa Python secara efektif. Lalu yang ketiga, bersifat object-oriented programming. Dan yang terakhir, mendukung multi-platform dan multi-system. Lalu kelebihan Python selanjutnya itu memungkinkan membuat program dengan skala yang paling rumit dengan mudah. Sejumlah besar library atau pustaka tersedia untuk Python. Konstruksi ketika aplikasi berjalan, lalu mempunyai sistem pengelolaan memori yang otomatis atau garbage collection layaknya Java. Lalu ada kekurangan Python. Python terbilang buruk dalam pengembangan platform mobile seperti Android atau iOS. Python bukanlah menjadi pilihan yang baik untuk tugas-tugas intensif memori. Lalu yang ketiga, hampir mustahil untuk membuat game 3 dimensi grafis tinggi menggunakan Python. Python tidak baik jika diperuntukkan dalam pekerjaan multiprosesor atau multi-core. Lalu mempunyai keterbatasan dengan akses basis data, dan yang terakhir terlalu lambat. Kegunaan Python. Yang pertama itu pengembangan website. Dalam membangun bisnis, adanya website tentu menjadi unsur penting di dalamnya. Selain sebagai pemberi informasi kepada calon konsumen, website juga menunjukkan kredibilitas perusahaan. Lalu yang kedua, pengembangan IoT. Hal lain yang menunjukkan pentingnya Python adalah pengembangan Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah sebuah sistem di mana berbagai benda atau peralatan dapat berkomunikasi satu sama lain dengan piranti internet. Lalu ada yang ketiga, penambangan data. Hal lain yang termasuk dalam kegunaan Python adalah pengaturan dan pembersihan data. Python dianggap sebagai salah satu bahasa pemrograman terbaik untuk mengerjakannya. Selain itu, pembelajaran mesin dengan Python menyederhanakan analisis data dengan menggunakan algoritma. Lalu yang keempat ada pengembangan machine learning. Masih berkaitan dengan penambangan data. Dalam menjalankan machine learning akan dibutuhkan beragam data untuk diinput. Beragam data yang masuk kemudian diolah untuk menjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh mesin tersebut. Dalam prosesnya, untuk mempermudah proses ini, bahasa pemrograman Python lah yang digunakan. Lalu yang kelima ada pengembangan game. Python juga berguna untuk mengembangkan game yang kamu mainkan. Dalam Python terdapat program yang bernama GUI. Antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau GUI memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan elemen visual, seperti ikon atau gambar alih-alih perintah berbasis teks. Lalu yang keenam ada Python untuk vintage. Pentingnya Python tergambar juga dalam pengembangan fintech. Dengan menggunakan Python, aplikasi dan berbagai fitur yang ada di fintech akan lebih aman. Selain itu, karena fintech memerlukan pengoperasian yang cepat, Python lah yang digunakan seiring dengan kemampuannya untuk mendukung hal itu. Lalu ada program plagiarism checker yang kami buat. Definisi plagiarism checker yaitu deteksi plagiarisme adalah proses pencarian bagian yang diduga plagiat dari sebuah karya. Dalam hal ini, karya tidak hanya terbatas pada dokumen, tetapi juga desain, baik gambar atau video, dan kode program. Meskipun kasus yang umum terjadi pada tulisan ilmiah, baik berupa esai atau laporan, dengan
perkembangan komputer dan internet menjadikan orang mudah untuk memplagiat karya seseorang. Pendeteksian plagiarisme dapat dilakukan baik secara manual atau otomatis menggunakan perangkat lunak. Deteksi plagiarisme secara manual memerlukan usaha yang besar disertai dengan ingatan yang baik. Mengingat banyaknya dokumen yang harus bandingkan, oleh karena itu pendeteksian menggunakan perangkat lunak akan lebih memudahkan tugas ini. Gaussian Similarity Algorithm. Gaussian Similarity Algorithm merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan kemiripan antar dokumen. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah query dengan dokumen di dalam database-nya. Manfaat dari pencarian kemiripan dokumen. Mencegah plagiarisme, mengkategorikan dokumen, dan melihat kesamaan dokumen dengan sumbernya. Langkah-langkah perhitungan manual algoritma Gaussian Similarity. Yang pertama, melakukan tokenisasi. Yang kedua, stemming. Yang ketiga, indexing. Keempat, pemberian bobot. Kelima, menghitung panjang vektor dari setiap dokumen. Keenam, menghitung kemiripan query atau sumbernya dengan setiap dokumen yang diinput. Lalu yang terakhir, mengurutkan hasil perhitungan di atas secara descending. Contoh penerapan. Di dalam sebuah database terdapat 4 dokumen yang dinamai dengan D1, D2, D3, dan D4. Di D1, D1 merupakan teks ke-1, yaitu Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor merupakan kampus terbaik dan terinovatif di Jawa Barat. Lalu ada teks keduanya, mahasiswa Teknik Komputer Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor memiliki jiwa dermawan dan loyalitas yang tinggi. Lalu ada teks ketiga, Hafiz berencana masuk ke Teknik Komputer Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Lalu teks yang terakhir, teks keempat, yaitu mahasiswa Teknik Komputer Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor mendapat predikat mahasiswa terinovatif. Lalu dimasukkan query sumber seperti ini. Dan yang ini teks sumbernya, yaitu Teknik Komputer Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor mendapat akreditasi A. Lanjut. Berikutnya adalah hal-hal yang program lakukan. Yang pertama ada lakukan tokenisasi. Tokenisasi merupakan metode di mana program akan mengambil semua kata dari dokumen sehingga query Teknik Komputer Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor mendapat akreditasi A. D1 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor merupakan kampus terbaik dan terinovatif di Jawa Barat. D2 mahasiswa Teknik Komputer Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor memiliki jiwa dermawan dan loyalitas yang tinggi. Selanjutnya D3, Hafiz berencana masuk ke Teknik Komputer Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dan yang terakhir adalah D4, mahasiswa Teknik Komputer Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor mendapat predikat mahasiswa terinovatif. Yang kedua adalah melakukan stemming. Stemming merupakan metode di mana program akan melakukan proses dengan menyesuaikan singkatan yang ada, mengubah teks menjadi huruf kecil, menghilangkan kata, bantu ataupun imbuhan sehingga akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat sebagai berikut hasilnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah melakukan indexing. Indexing ini dilakukan untuk mencari term frekuensi atau jumlah kemunculan kata dalam dokumennya. Yang keempat ada lakukan pembobotan. Pembobotan ini dilakukan dengan menghitung setiap term yang ada dalam indeks. Rumus penghitungan bobot katanya itu adalah IDF dalam kurung kata sama dengan log dalam kurung N per DF kata. IDF itu inverse document frequency, IDF itu data frequency. Kemudian adalah melakukan perhitungan bobot terhadap setiap term dengan setiap dokumen yang ada dalam indeks. Dan terus melakukan perhitungan sampai semua data selesai dihitung. Lalu program akan menghitung panjang vektor. Panjang vektor dari dokumen merupakan akar dari penjumlahan kuadrat dari bobot setiap term di dalam dokumen tersebut. Yang keenam ada menghitung kemiripan query dengan setiap data dokumen. Lalu hitung similarity query dengan keempat dokumen yang ada dalam database dan hanya term yang beririsan.
Yang ketujuh adalah mengurutkan hasil perhitungan tadi secara descending. Maka setelah dilakukan descending menghasilkan ranking kemiripan dengan query atau sumber adalah sebagai berikut. D4, D1, D3, lalu paling bawah adalah D2. Nah, seperti ini hasil dari source code-nya ya. Lalu slide selanjutnya. Ini output-nya hasilnya akan seperti ini. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan aplikasi program plagiarism checker dengan Cosin similarity. Untuk yang pertama kita harus menyiapkan file dengan format Python atau PY. Di sini saya sudah siapkan plagiarismchecker.py. Lalu kita akan menggunakan class harus diinstal terlebih dahulu library-nya. Lalu kita akan mengimpor convectorize yang berfungsi untuk mengubah kalimat atau teksnya menjadi vektor. Dan setelah itu kita akan menggunakan class Cosin similarity-nya dari sklearn untuk melihat nilai kemiripannya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu convectorizer-nya. From convectorizer from Lalu setelah itu kita akan memasukkan fungsi print untuk mencetak teks bahwa program memerintahkan penggunanya untuk memasukkan teks query-nya dan teks yang akan dibandingkan. Jadi kita masukkan dulu fungsi print. Setelah itu, kita akan membuat 5 variabel untuk menginput teksnya. Yang pertama adalah variabel query yang merupakan teks pembanding atau yang akan dibandingkan dengan data-data yang akan kita inputkan kemudian. Jadi kita buat dulu query-nya. Lalu D1-nya sebagai data pertama. Dan ini tinggal copy saja sebanyak 4 kali. Lalu kita jangan lupa ubah sebagai data kedua, ini data ketiga, ini data keempat. Ini juga kita ubah. 2, 3, 4. Lalu kita masukkan enter terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi print tapi tidak diisi dengan input apa-apa. Lalu kita buat variabel baru. Di sini saya akan membuat variabel kumpulan teks. Variabel ini akan berfungsi sebagai tempat kumpulan-kumpulan dari data yang tadi kita siapkan, termasuk query-nya. Query D1, D2, D3, D4. Lalu selanjutnya kita buat variabel baru untuk memasukkan kelas convectorizer. Di sini convectorizer akan mengubah teks yang tadi kita akan inputkan menjadi vektor.
Baik, di sini saya akan menggunakan variabel X. Lalu kita masukkan kelasnya yaitu convectorizer. Kita masukkan encodingnya. Encoding Latin 1. Dan binary-nya kita masukkan false. Kenapa kita masukkan binary false? Karena kita tidak mau mengubah convectorizer-nya menjadi binary. Di sini seharusnya kita bisa melakukan stemming terlebih dahulu, tetapi karena Python tidak dapat melakukan stemming dalam bahasa atau teks bahasa Indonesia, jadi kita lewatkan saja proses stemmingnya. Langkah selanjutnya adalah kita buat variabel vektor untuk memasukkan kelas fit transform untuk membuat string menjadi vektor dan dapat menghitung nilai kemiripannya. Sini kita buat variabel vektornya. Variabel X kita masukkan fit transform. Kita panggil kumpulan teks sebagai variabel yang tadi sudah kita buat. Lalu di sini kita buat variabel cosim atau cosin similarity. Variabel cosim ini sebagai tempat kelas cosin similarity. Lalu kita masukkan vektor dengan array 0. Vektor 0. Lalu selanjutnya kita membuat variabel urutan. Variabel urutan ini akan kita gunakan sebagai tempat cosim argsort untuk mengurutkan mana data yang nilai kemiripannya paling tinggi daripada yang lainnya dalam bentuk descending. Urutan cosim argsort. Setelah itu, kita akan memberikan perintah atau fungsi print untuk query sampai dengan D4. Di sini kita langsung cetak saja karena tadi sudah kita buat agar query sampai dengan data keempatnya diinput oleh pengguna, jadi kita langsung cetak saja data yang paling mirip dengan data sumber. Jadi seperti ini, cetak print data paling mirip dengan data sumber adalah data ke. Lalu di sini kita masukkan urutannya. Urutan kita buat 0 karena kita ambil urutannya dari query. Lalu kita panggil fungsi len. Di sini kita masukkan kumpulan teks karena kumpulan teks ini berisi data query, data pertama, data kedua, dan data ketiga dan data keempat. Lalu kita masukkan min 2. Kenapa di sini dimasukkan min 2? Karena kita akan memasukkan data termirip yang pastinya dari data yang dihitung dari urutan ini ada data query. Data yang termirip dengan query adalah data yang kedua karena data pertamanya adalah data query. Seperti itu. Langkah yang terakhir adalah kita memberikan fungsi print untuk nilai kemiripan atau cosin similarity-nya. Kita buat nilai kemiripannya
dengan data query atau COSIM. Similarity-nya yaitu di sini kita masukkan variabel COSIM tadi, ambilnya dari array 0, lalu kita panggil lagi variabel urutan dengan array 0, lalu kita panggil fungsi len. Di sini kita masukkan kumpulan teks lagi, negatif 2 atau min 2, tutup. Lalu setelah itu kita coba compile apakah. Baik, kita coba compile. Compilation finish sukses, berarti sudah bisa kita jalankan programnya. Di sini saya sudah menyiapkan text query-nya. Text query-nya tinggal copy, enter, lalu kita masukkan data pertamanya. Di sini saya akan coba sampai data keempat. Untuk data ketiganya saya copy juga. Dan data keempatnya. Nah, setelah kita masukkan teks data keempat, kita enter, lalu muncul hasilnya. Data paling mirip dengan data sumber atau data query adalah data ketiga. Ini paling mirip atau bisa dibilang plagiat dengan data query ini. Dengan nilai kemiripan atau quotient similarity-nya yaitu 0,7. Bisa dibilang 70% mirip. 0,76. 70% mirip dengan data query. Jadi seperti itu program yang baik, akan dilanjutkan penjelasannya dengan rekan saya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 15. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.